Kalau kamu pikir Tasikmalaya cuma soal payung dan kelom gelis, kamu belum benar-benar masuk ke dalamnya. Ada satu titik di balik perbukitan Sukahening, tempat sejarah, alam, dan kerja keras warga desa berbaur jadi satu cerita. Namanya Kuda Depa, bukan nama besar, tapi begitu kaki kita menginjak ke tanahnya, kita akan tahu desa ini menyimpan lebih banyak dari yang terlihat di peta. Inilah Ekspedisi Anopal. Di episode pertama ini, kita akan menyusuri desa wisata Kuda Depa, desa kecil di Kabupaten Tasikmalaya yang menyimpan jejak perjuangan, jejak iman, jejak kerja keras anak-anak mudanya yang membangun kampung sendiri jadi tujuan wisata. Dari pusat kota Tasikmalaya, kita cuma butuh waktu sekitar 1 jam menuju kecamatan Sukahening. Jalannya berkelok, diapit sawah yang menghijau di kiri dan kanan. Sesekali, kabut turun rendah seolah menyambut siapapun yang datang. Desa Kuda Depa masuk dalam kategori desa wisata rintisan. Status yang menunjukkan desa ini masih terus berbenah. Tapi jangan salah, justru disinilah keasliannya masih terjaga. Belum banyak polesan, belum banyak keramaian, yang ada hanya warga yang menyambut dengan senyum dan alam yang belum banyak berubah dari puluhan tahun yang lalu. Langkah pertama kita dibawa ke sebuah bangunan kecil, sederhana, nyaris tak mencolok. Tapi, di balik dindingnya yang lawas, tersimpan potongan sejarah kelam sekaligus penting bagi bangsa ini. Ini adalah musola peninggalan masa pergolakan DITII, di masa ketika Kartosuwiryo dan pasukannya bergerak di pelosok-pelosok Jawa Barat, termasuk di wilayah Tasikmalaya Selatan dan sekitarnya. Waktu Kartosio bade jantan raja di gunung, dan sidang teh di dia. Memedusan teh. Oh, Memutuskan di mana tempat memutuskan. memutuskan pada mangkat ke gunung teh di nomor nya belanda teh dibakar. Jadi tempat memutuskan teh di dia. Bayangkan, di tempat inilah puluhan tahun lalu orang-orang bersembunyi, beribadah, mungkin juga menyusun langkah di tengah ketidakpastian zaman. Kuda Depa, tanpa banyak orang yang tahu, ternyata pernah jadi bagian dari lintasan sejarah panjang perjuangan dan konflik di tanah Priangan. Yes, nah jadi gue udah di dalam musola bekas DITI. Ya kalau nggak tahu DITI apa, searching dulu di Google. Nah ini ada monumen sejarah sebenarnya di sini harus diajukan untuk jadi cagar budaya sebenarnya. Nah, dibangunnya juga tuh dari 1936 sampai 1937 di masa-masa sebelum kemerdekaan, masa-masa pergerakan nasional. Nah kayak gitu-gitu guys. Nah terus ini juga nih yang unik adalah pintu masuknya, karena katanya kan kalau misalkan masuk ke musola, masuk ke masjid itu harus bungkuk gini, jadi harus sopan. Jadi kalau misalkan ke dari luar teh, nah orang-orang yang tinggi kan, kalau gua ya segini tingginya, jadi harus gini, jadi assalamualaikum, aduh tuh kan. Nah harus kayak gitu, jadi itu adabnya katanya. Karena ini berarti udah sekitar mau 100 tahun, harusnya ada atensi, ada pemeliharaan juga. Juga kolam, nggak boleh kolam di luar. Kalau bahasa Sunda mah kulah, cina disebutnya itu buat dulu gini. Jadi kan nggak ada keran kalau dulu, terus juga airnya juga mungkin masih jernih. Kalau sekarang kan lagi kemarau, jadi emang kelihatannya kayak butek gini ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan lagi musim hujan, Cisayong itu terkenal dengan airnya yang melimpah, yang bersih, yang dingin, yang sejuk. Jadi ini sebenarnya biasanya mungkin full airnya, cuma sekarang lagi musim kemarau jadi kayak gini. Jadi wudhunya di sini. Sebelum masuk ke masjid wudhu dulu di sini.
Warga di sini menjaga bangunan ini bukan sebagai monumen kebanggaan atas kekerasan, tapi sebagai pengingat bahwa desa sekecil ini pun punya luka sejarah. Dan dari luka itulah mereka belajar merawat kedamaian yang sekarang mereka nikmati. Dari jejak masa lalu, kita melangkah ke ruang yang jauh lebih lapang, yakni bumi perkemahan. Udaranya sejuk, tanahnya lapang, dan suara air mengalir jadi latar yang menenangkan. Tempat ini jadi jantung dari banyak aktivitas warga di Kuda Depa, titik kumpul sebelum menjelajah ke berbagai penjuru desa. Buat SMP buat SMA sekolah yang permata biasanya SMP sama SMA sama SMK kalau permata kan. Mau permata di sini ada di Kuda Depa wilayahnya nih. Berarti kapasitas berapa ribu biasanya? Ada 2000 bisa ya? Bisa 2000 ya? 5.000 masuk. 5000 masuk. 5000 masuk. Berapa bis tuh? Bis juga kan dekat Masuk. kan dari sana Iya. ya. Dari akses jalannya tuh dekat bis kalau pakai bis. So, kalau misalkan mobil-mobil high S mah masuk ke sini ya kayaknya ya. Nah, buat kamu yang kangen dengan suasana kemah tanpa harus naik gunung tinggi, disinilah tempatnya. Fasilitas-fasilitasnya sudah cukup lengkap. Ada kamar mandi umum, ada persewaan alat kemah, bahkan ada spot foto yang Instagramable. Kalau yang mau di Indiaan juga bisa di sini guys. Malam di Kuda Depa punya cerita sendiri. Ketika lampu kota jauh tertinggal, yang tersisa hanya suara jangkrik, api unggun, dan langit yang kalau sedang baik, memamerkan gugusan bintang yang jarang kita lihat dari kota. Terus wisata ke alam kok setelannya sendal gini? Karena yang pertama gua teh lupa bawa sepatu. Sekarang kita masuk ke jantung ekonomi kreatif Kuda Depa. Sebuah kampung yang oleh warganya sendiri dijuluki Kampung Seladah. Ya, Seladah, bahasa Sunda untuk selada. Oh, gede ya. Iya bener, gede banget tuh. Mau gak dilamar kalau nanti ada cewek-cewek nanti kalau dilamar pakai selada. Bukan sekedar hobi, tapi sudah jadi sumber penghasilan harian dari warga. Ini menarik, karena biasanya kita bayangkan desa itu identik dengan sawah dan cangkul. Tapi di Kuda Depa, sebagian warganya sudah masuk ke pertanian modern, yakni hidroponik, tanpa tanah, hanya mengandalkan air dan nutrisi untuk tanaman. Tuh guys, selada selada air, selada naon itu, selada bokornya, selada air, selada bokor, selada bokor kan? Tuh selada bokor. Awas sumur tuh guys. Oh iya, sorry. Kembali lagi di Juragan Selada. Hari ini channel Juragan Selada mau panen selada. Nah ini katanya tadi udah masuk paket wisata satu kalau yang bayar tadi. Yang bayar berapa tadi ya? Yang paling murah tuh berapa? 70.000. 70.000 teh udah plus satu ini nih, metik sendiri metik. Set. Kenapa gak metik? Nanti aja orangnya belum ada. Yang punyanya belum ada.
Yang membuat kampung ini istimewa bukan hanya teknik bertaninya, tapi kekompakan warganya. Satu kampung, satu komoditas, satu semangat. Kembali lagi di channel Juragan Hidroponik. Oh nih. Hari ini Paket wisata anaknya termasuk satu ini. udah termasuk. Iya, Tadi diomongin kan, benar. Betul. Nanti petik sendiri juga. Iya. Petik sendiri. Cobain. Sini dulu, coba. Dari sinilah selada-seladar segar itu dikirim ke pasar, ke restoran, bahkan mungkin ke meja makan kita tanpa kita sadari, yang ternyata asalnya dari desa kecil di Tasikmalaya. Dari kampung Seladah, kaki kita melangkah ke area perkebunan, tempat pohon-pohon jeruk berjejer dengan buah yang menggantung ranum, siap untuk dipetik. Ini salah satu momen yang paling ditunggu wisatawan yang datang ke sini. Petik jeruk langsung dari pohonnya. Gak perlu takut salah pilih, karena kita bisa lihat dan pilih sendiri mana yang sudah matang sempurna. Gagal. Sembuh, sorry Bu. Api-api. Iya mah harus langsung dites. Ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa kita beli di supermarket. Sensasi memetik buah dengan tangan sendiri, mencium aroma sitrus yang menguar begitu tangkainya dipotong, lalu mengupasnya di tempat, menikmati kesegarannya bersama orang-orang yang menanamnya. Coba jeruk langsung dari pohonnya, baru metik. Oke. Baru metik banget. Harum. Coba. Kecium nggak? Kecium nggak? Iya bener. Harus duduk. Duduk. Jongkok lah, jongkok. Panen. Oh. Sorry. Tangannya kotor nih. Oh, sabar hiji Pak Nih. RT. Seger tuh Bang kayaknya Bang. Seger banget tuh. Suapan pertama buat kalian. Ih, nah jadi gua Manis? Manis, ada asamnya pas ya. saya bener-bener murah ya. Satu minggu itu 1 kintal. 1 minggu 1 kintal. Panennya 1 minggu 1 kintal. Oh. Terus juga banyak yang ngecer juga, bisa ngecer ya bisa. Salah satunya tadi yang apa namanya paket wisata itu. Paket wisata itu salah satunya petik jeruk. Iya. Petik jeruk sendiri. Ini ada sekitar luas ya. Kebun jeruknya luas banget. Tuh, terus juga lihat sambil lihat pemandangan. Ya, Nih, kuning. nah kuning. Mana. Lumayan lah. Lumayan lah ini. Gak tahu ini yang pas buat dipetik tuh Nah. kayak gimana. Tapi kita belum izin guys sama yang punya. Ini kuning tapi kayaknya ada ulatnya, Cuk. Wah, Ada itu mah ulatnya tuh. gara-gara alam itu mah. Jadi gak apa-apa di ini aja. Mohon maaf Pak. Ini kepetik soalnya barusan nah ada ulat tapi ini mah.
Kini, saatnya adrenalin kita sedikit terpacu. Warga Kuda Depa mengundang kita menyaksikan salah satu warisan budaya yang paling membanggakan, yakni pencak silat. Diiringi tabuhan kendang penca yang khas, para pesilat memperagakan jurus demi jurus. Ini bukan sekedar pertunjukan bela diri, tapi sebuah tarian yang menyimpan filosofi tentang keseimbangan, kehormatan, dan kesiapan menghargai apapun yang akan datang. Yang hafal jurus ke depan. Oh, iya. Jurus pecah. Saya ikut campur. Yang membuat gua merinding bukan cuma gerakannya yang cepat dan tegas, tapi semangat dari mereka yang bawa. Ini bukan sekedar hiburan untuk wisatawan, ini identitas mereka. Yang penting mah pondasi jangan dulu deh. Kuliner wajib di mana-mana, cilok wajib hadir. Karena dari pagi kita belum makan Oh, iya, kan iya. udah makan cuma kentang kan kita kan. Betul. Nah, jadi ini wajib ada. Jadi kita nyumput dulu di sini. Sambil lihat pemandangan ya. Iya. Debu. Kita nyumput dulu guys. Lapar. Cuma ciloknya kasihan, diam terus tadi gitu. Walaupun nanti di Kang Denny akan disuguhi bakso, ini cilok mah beda. Hayang nyobaan ieu nah geura. Join circle guys. Mana alam benar ini? Bertunjukan tadi. Di tengah gempuran budaya luar, anak-anak muda Kuda Depa masih memilih berlatih jurus warisan leluhur mereka. Sebuah pemandangan yang, jujur saja, makin jarang kita temui. Dan disinilah yang paling ditunggu-tunggu dari perjalanan hari ini. Setelah tubuh lelah bermain dengan alam, silat, dan kebun, saatnya kita beristirahat. Dan Kuda Depa punya jawabannya. Nuhun Pak Kuwu. Mantap, mantap. Ini cocok untuk kalian orang-orang kota yang kepanasan di kota, mau liburan ke kampung, ke desa. Ini salah satu cocoknya di desa Kuda Depa. Let's go. Homestay dan villa yang letaknya seolah sengaja dipilih untuk memanjakan mata. Tidak ada suara klakson, tidak ada gemerlap lampu kota. Yang ada hanya suara angin menerpa padi, kokok ayam menjelang senja, dan langit yang perlahan berubah warna menuju jingga. Di sini banyak orang hutan, ada ratusan ribu. Asli. Tapi dia munculnya habis asap. Asli. Jadi saya kalau di desa itu dianggap ratu. Iya. Karena kan
ke kebun binatang juga mau melihat hewan, nah itu juga gak apa-apa. Jadi di sini ada lihat hewan, gak apa-apa, aman. Aman. Tanaman padi memang barang langka di kota, jadi ada orang yang lagi panen, lagi tanam padi. Ini aneh gitu kalau misalkan dimasukin ke video. Tapi ada yang komen rindu kampung halaman. Nah, kita. Nah, yang mau booking villa nanti di bawah. Ada buku kamu. Tadinya 250.000 teh udah sama homestay, makan. Oleh-oleh enggak? Enggak, oleh-oleh beli. Paling dari AA ke yang punya rumah oleh-olehnya. Oh, tuh nanti Anda dari daerah mana? Paling gitu Bawa. tukeran gitu lah. Tukeran oleh ya. Tukeran oleh. Kalau musim panen bisa coba nanti balik-balikin pare. Inilah kemewahan yang sebenarnya. Bukan soal fasilitas mewah, tapi ketenangan yang sudah lama hilang dari hidup kita di kota. Next mau masuk ke salah satu homestay sih guys, buat percontohan. Jadi homestay itu tapi kan konsepnya bukan rumah kosong karena ya. Bukan. Jadi rumah warga, tetap rumah warga, misalnya ada 2 atau 3 kamar yang dipakai warga itu 2, nah yang satu bisa dijual, bisa dipakai untuk fasilitas apabila ada tamu kunjungan ke desa. Harus ditunjukin dulu sama yang punya rumah ya. Oke, dijelasin dulu guys, let's go. Jadi memfasilitasi tamu kalau yang ada datang sini, jadi memfasilitasi apabila ini tidak dipakai, tapi kami menuju dianggap ke keluarga mah dialihkan ke yang lain. Jadi tidak memaksakan gitu. Cuma ini mau memfasilitasi apabila ada tamu, Ada kunjungan, mau nginap, nah gitu. Daripada ke hotel lebih baik kita fasilitasi di sini. Nah, di homestay. Jadi Dan ini bisa masuk ke salah satu paket wisata ya Kang ya? Masuk jadi akomodasi pada fasilitas tambahan ya. Dari jejak sejarah di sebuah musola tua, kerja keras warga menanam selada tanpa tanah, manisnya jeruk yang dipetik tangan sendiri, jurus-jurus silat yang diwariskan turun-temurun, kuda depa mengajarkan kita satu hal, bahwa desa sekecil apapun, kalau dijaga dan dicintai oleh warganya, bisa menyimpan semesta cerita yang tak habis-habis untuk dijelajahi. Ini obat untuk diabetes. Ayo. Makan aja ini. Langsung. Ah, betul itu Palid itu? Betul, dijamin, tapi harus ada proses lagi. Ini benar untuk obat ini sih. Harus sekilo. Obat sekilo, harga sekilo 100.000. Coba yang bisa, yang mau. Yang mau, yuk. Coba nih. Ini baru episode pertama ekspedisi Anopal. Dan seperti biasa,
perjalanan sesungguhnya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah ke titik berikutnya. Sampai jumpa di ekspedisi selanjutnya.